Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum data mining, konsep partition, dan commits clustering. Dan kita buka dulu rekannya. Setelah itu kita masuk ke pendahuluan. Nah, data set queries, kemudian buka tab cluster. Tinggal kita ikuti aja nih. File buka di datanya itu biasanya ada di C, kalau biasanya ada di D. Terus pada panel cluster klik choose pada center commits. Nah, kita buka nih cluster node. Buka nih center commits. Nah, setelah itu pada panel cluster mode pilih classes to collaborate evaluation. Nah, kayak ini. Nah, jadi itu dari dataset akhir situ kita agak perlu buat dataset lagi. Jadi pakai dataset yang ada. Nah, nanti dievaluasi berdasarkan kelasnya. Nah, kita kan mau apa ya? Yang bakal di clustering itu kan 1 2 3 4. Nah, kita mainkan yang kelas saja. Nah, jadi kelasnya itu udah bisa ikut. Nah, di situ langsung kita start keluar dah. Terus berapa kelas yang terbentuk? Nah, kelas yang terbentuk itu yang nomor 1 ini berapa kelas yang terbentuk? Nah, kelas yang terbentuk itu ada 2. Soalnya kenapa? Soalnya kita gak ngotak-ngotik ini. Nah, sini tuh. Nah, itu otomatis 2. Nih, kalau apa ya, beranggota masing-masing kelas 2. Ini 0 sama 1. Terus jelaskan nilai matriks. Nah, nilai matriks ini ada di sini ya. Kayak gini. Jadi di dalam klasternya itu ya, di klasternya itu yang masuk ke klaster 0 yang iris sentosa, iris versicolor, terus iris virginia. Jadi yang masuk dalam klaster 1 itu di iris sentosa. Kayak gitu. Terus yang masuk klaster 0 itu iris versicolor itu ada di cluster 0 sama iris virginia itu di cluster 0. Nah, keluar kan cluster 0 iris versicolor nih. Soalnya kenapa? Di versicolor ini masuk ke dalam 0-nya itu. Terus yang cluster 2 yang cluster 1 itu masuk ke dalam iris sentosanya. Terus kenapa gak ada iris virginia nih? Nah, soalnya iris virginia itu udah dileburkan, dimasukkan ke versicolor. Itu udah digabungkan gitu, makanya ini incorrectly cluster intent 50, ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Untuk minggu nomor 3 nih, jelaskan nilai centroid cluster 1 dan cluster 2. Bagaimana cara menghitung nilai centroid masing-masing cluster tersebut. Nah, kalau nilai centroidnya itu ada di sini, cluster centroid. Nah, itu kan ada nih. Ini atribut-atributnya. Kan ada 2 cluster tuh yang kita 0 sama 1. Nah, di spelek itu cluster yang masuk ke 0 itu sekitar 6,262 dan cluster yang masuk ke 1 itu sekitar 5006, sama kayak yang di bawahnya. Terus nah, ini di sini kan ada full data tuh. Nah, full data itu apa? Full data itu kayak semacam apa? Kayak data yang semua titik tengah dari seluruh data yang ada itu kan. Iya benar. Terus bagaimana sih cara menghitung nilai centroid masing-masing cluster? Nah, kalau cara menghitungnya itu ya, ini kan pakai clusternya ada 2 kan, soalnya kita nggak ngubah apa-apa kan, kan otomatis. Terus, nah kalau kita memilih clusternya 2, jadi otomatis itu kita memilih 2 centroid. Nah, pertama kali centroidnya itu ditentukan secara acak. Setelah itu dihitung data-datanya dari centroidnya itu.
nanti itu data-data itu dihitung, nanti itu kalian tentukan itu mana yang data yang dekat ke centroid 0 sama mana yang lebih dekat itu ke centroid 1 kayak gitu. Misal nih ya, misal kita buka visualisasi. Belum. Terus nih, terus kan apa cluster itu? Cluster itu kayak sekelompok data yang emang berdekatan. Terus, nah ini nih, yang kelima adalah list, klik kanan, setelah dan ubah atribut X dan Y, simpulkan kata atau sifat dari sebuah cluster. Nah, kenapa kita disuruh membuka ini dan disuruh mengubah X dan Y? Agar kita itu paham apa salah satu sifat dari sebuah cluster ini. Contoh nih kita buka. Terus, nah ini ada. Nah iya ya. Nah contoh nih, ya kita ubah aja ininya agar kita tahu tuh dari sifat-sifat sebuah cluster itu. Nah salah satu sifatnya itu kayak gini kayak kita ubah terus nah kayak gini nih. Nah ini kan ada dua cluster, cluster 0 sama cluster 1. Nah di cluster 0 ini kan nggak ada nih dari cluster owner nih yang masuk ke dalam cluster 1. Sebaliknya di cluster 1 ini nggak ada yang masuk ke cluster. Jadi itu salah satu sifatnya tuh udah dikelompokkan, udah dibagi dari dua cluster itu udah dibagi, mana yang masuk ke cluster 0, mana yang masuk ke cluster 1 kayak gitu. Nah terus jelaskan apakah perbedaan cluster dengan kelas. Kalau ya, kalau kelas itu sudah terbentuk dari awal. Jadi apa ya, dari sentroidnya itu sudah terbentuk dari hanya kelas clusternya itu tapi kalau cluster itu belum ada pembagian kelasnya, jadi kayak masih campur aduk kayak baru kalau dikasih kelas itu baru dibentuk. Terus kita lanjut jelaskan apa perbedaan clustering dengan klasifikasi. Kalau perbedaannya ya kalau perbedaannya itu kalau klasifikasi itu memiliki kelas atau bisa juga itu sudah dikelompokkan tapi kalau clustering itu sendiri itu belum dikelompokkan dan belum memiliki kelas sekalipun kayak gitu. Jadi kalau semua itu ada kelas itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. Kalau semua ada data itu nanti dikelompokkan contoh kayak gini. Terus yang kedua, nah sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 itu kan jelaskan algoritma Cummings clustering pada gambar kedua. Kali gambar kedua. Geser. Nah, maksudnya gini contoh nih dari clusteringnya contoh. Nah, kita cari tuh centroidnya itu anggap di sini. Terus sama yang ini. Oke, kok halimat. Anggap ini sama yang ini deh. Biar gampang ini. Nah, nanti itu didekatkan. Nah, contoh data yang ini. Nah, data yang ini lebih dekat ke centroid yang ini atau centroid yang ini. Nah, lebih dekat centroid yang ini. Nah, terus itu dihitung satu-satu dekat dari mana, dekat dari mana. Nah, data ini sudah data yang ini dekat di centroid yang ini, data yang ini. Nah, itu dihitung lagi. Pokok apa itu didekatkan semua jadi dihitung satu-satu tutut kan kita punya centroidnya nih satu di sini, mana dah ini, jadi dihitung lagi terus lagi dihitung sampai fix. Nah ya itu kalau udah semuanya, kalau udah terbentuk kayak yang ini dekat yang ini, terus yang di sini dekat sama yang sini, nah terbentuk ini cluster dan terbentuknya cluster yang baru kayak gitu. Nah terus kalau di centroidnya itu pindah, contoh centroidnya pindah ke sini sama yang ini. Nah dihitung lagi tuh dihitung lagi satu hitung lagi satu. Nah kalau udah dihitung satu kalau sumpama meskipun centroidnya ini dipindah itu sama,
Jadi contoh ini ternyata sama aja, maksudnya clusternya itu sama, tes ya, berarti datanya udah fix. Kalau belum fix berarti dicari lagi sampai fix. Jadi kayak gitu. Terus nah, lanjut. Jelaskan jika algoritma clustering dijalankan untuk kedua kali, apa cluster yang terbentuk sama dengan pertama? Oh, belum tentu. Soalnya kenapa? Soalnya senternya itu beda, Rek. Ya kalau senternya sama, oke sama. Tapi kalau senternya beda nih, contoh nih, ada data di sini. Sini ini ada data di sekitar sini. Nah, kalau senternya beda, iya bisa juga data yang di sini, yang awalnya itu kita pakai senternya ini, yang ada di sini itu bisa pindah ke yang sini. Bisa jadi kayak gitu. Jadi belum tentu, Rek. Nah, mungkin penjelasannya itu aja dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.